Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, kelas praktikum rancangan percobaan yang mengambil analisis pengaruh jenis tanah terhadap pertumbuhan tinggi tanaman kacang hijau. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Dea Yustiadi Ningrum dengan NPM 83, dan Nina Kurnia Rahayu dengan NPM 85, dan Kamila Tulaini dengan NPM 86, dan Cynthia dengan NPM 102. Adapun isi dari PowerPoint kami adalah latar belakang, tinjauan pustaka, metodologi, hasil analisis, dan kesimpulan. Bab 1 terdiri dari latar belakang. Pada dasarnya, setiap tanah memiliki kandungan unsur-unsur yang sama. Yang membedakan adalah proporsi komponen penyusunan dan kandungan unsur tanah, penyebaran topografi, serta proses pembentukannya. Dengan adanya perbedaan kandungan tersebut, berarti tidak semua tanaman dapat hidup pada semua jenis tanah. Oleh karena itu, penulis ingin melihat pengaruh jenis tanah terhadap pertumbuhan tinggi tanaman kacang hijau. Pada penelitian ini, jenis tanah yang digunakan adalah tanah lembang dan tanah kompos. Alasannya karena tanah tersebut mudah ditemukan. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama, apakah ada pengaruh jenis tanah terhadap pertumbuhan tinggi tanaman kacang hijau? Yang kedua, jenis tanah manakah yang paling baik? Selanjutnya tujuan. Untuk tujuan yang pertama, untuk mengetahui pengaruh jenis tanah terhadap pertumbuhan tinggi tanaman kacang hijau. Yang kedua, untuk mengetahui jenis tanah manakah yang paling baik. Selanjutnya bab 2, terdiri dari tinjauan pustaka. Tanah lembang adalah tanah yang memiliki unsur hara yang baik untuk pertumbuhan tanaman. Tanah ini diklaim dapat menyuburkan tanaman dengan sangat baik. Tanah kompos yaitu tanah yang dicampurkan dengan pupuk kompos dengan perbandingan yang sama. Selanjutnya dan analisis deskriptif, yaitu analisis yang interpretasi data secara kuantitatif. Rancangan percobaannya melalui suatu pengujian hipotesis, kemudian komponen rancangan percobaannya untuk perlakuan, terdapat 2 perlakuan yaitu jenis tanah, untuk ulangannya terdapat 5 ulangan, untuk faktornya ada 2 faktor yaitu jenis tanah, tanah lembang, dan tanah kompos, untuk tarafnya ada 2. Untuk kelas selanjutnya, uji perbandingan ganda. Untuk model yang digunakan yaitu YIJ sama dengan mu I plus tau I plus epsilon EIJ. Analisis variansnya itu menggunakan one way ANOVA dengan ditentukan secara random pada setiap grup atau perlakuan yang ditentukan. Untuk uji lanjutnya itu menggunakan uji LSD, Tukey, dan Ken dan Newman. Selanjutnya bab 3. Di sini ada tempat penelitian. Penelitian ini kami lakukan di salah satu tempat tinggal peneliti yang berlokasi di Jalan Taman Sari Atas, Gang Karya Laksana, RT 2 RW 14, Taman Sari, Bandung Wetan, Kota Bandung. Untuk jenis penelitiannya, kami menggunakan metode rancangan acak lengkap dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh dari jenis tanah terhadap pertumbuhan tinggi tanaman kacang hijau. Untuk jenis datanya, kami menggunakan data kuantitatif yang berbentuk angka, sehingga dapat diolah dengan menggunakan statistik. Untuk pengambilan datanya dilakukan dengan cara mengukur tinggi batang tanaman dari pangkal batang hingga ujung batang yang masih muda di hari ke-10 setelah bibit ditanam di dalam kap gelas. Selanjutnya ada alat dan bahan. Alat yang kami perlukan yaitu kertas plastik, jarum, plastik, triplek, dan kamera handphone. Untuk bahannya ada tanah biasa, di sini kami menggunakan tanah lembang, tanah kompos, biji kacang hijau, dan air. Lalu untuk langkah penanamannya, yang pertama kita menyiapkan lahan. Yang kedua, penyiapan sana tanam, bidangnya ada penyiapan wadah, penyiapan media tanam, dan penyiapan bibit. Lalu penanaman, kemudian perawatan, kami menyiramnya sebanyak 2 hari dalam sekali setiap sore hari, dan pemeliharaannya yaitu pengendalian terhadap organisme pengganggu dilakukan dengan cara mencabut langsung gulma yang tumbuh di sekitar atau di dalam kap gelas. Untuk pengamatannya dilakukan setiap hari, dan pengambilan datanya dilakukan dengan cara mengukur tinggi batang di hari ke-10. Selanjutnya adalah dokumentasi pengambilan data di hari ke-10 beserta pengukurannya. Lalu ada langkah pengacakan. Pada penelitian ini, kita memiliki 2 perlakuan dengan masing-masing perlakuan diulang sebanyak 5 kali. Berarti harus tersedia 10 satuan percobaan. Misalnya, perlakuan tersebut adalah perlakuan A dan B. Maka dengan menggunakan Microsoft Excel, berikut adalah caranya. Yang pertama, buka Microsoft Excel, lalu buat tabel perlakuan dengan ulangan sebanyak 5 kali seperti tabel di samping, gunakan formula run between. Di sini kami menggunakan angka 356,768. Bisa juga menggunakan angka lainnya.
Lalu blok tabel dan urutkan, bisa dari yang terkecil atau yang terbesar. Kemudian buat denah yang terdiri dari 10 kotak seperti yang denah di samping. Lalu ada bab 4. Di sini ada tabel data lengkap. Setelah melakukan penanaman selama 10 hari, didapat data tinggi tanaman kacang hijau dari 2 jenis tanah dengan 5 pengulangan sebagai berikut. Untuk jenis tanah ini adalah tanah lembang dan jenis tanah B adalah tanah kompos. Berikutnya ada hasil pengujian. Di sini kita memakai uji ANOVA satu arah dan sintaknya sebagai di bawah ini. Untuk analisis deskriptif, di bawah ini terdapat nilai rata-rata dan standar deviasi. Diperoleh bahwa data ini memiliki nilai R-square sebesar 41,32% yang merupakan hasil pertumbuhan tinggi tanaman kacang hijau dengan dipengaruhi oleh faktor jenis tanah. Sedangkan sisanya 58,68% dipengaruhi oleh faktor lain di luar faktor yang diteliti. Untuk rata-rata pertumbuhan tinggi tanaman untuk faktor jenis tanah, didapat bahwa jenis tanah sebagai sumbu X dan pertumbuhan tinggi tanaman sebagai sumbu Y, bahwa rata-rata pertumbuhan tinggi tanaman untuk jenis tanah lembang atau B1 memiliki rata-rata sebesar 15,9 cm, dan untuk jenis tanah kompos atau B2 memiliki rata-rata sebesar 17,2 cm. Rata-rata dan standar deviasi untuk faktor dan jenis tanah diperoleh hasil sebagai berikut. B1 untuk jenis tanah lembang memiliki nilai rata-rata taraf sebesar 15,9 dengan standar deviasi sebesar 0,82. B2, jenis tanah kompos memiliki nilai rata-rata taraf sebesar 17,2 dengan standar deviasi sebesar 0,91. Selanjutnya ada pengujian hipotesis. Hipotesis pertama yaitu H0 model tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan tinggi kacang hijau, H1 model berpengaruh terhadap pertumbuhan tinggi kacang hijau. Dengan taraf nyata 0,05% dan statistik uji ini diperoleh bahwa H0 ditolak, maka model berpengaruh terhadap pertumbuhan tinggi kacang hijau. Untuk pengujian faktor jenis tanah diperoleh hipotesis sebagai berikut dengan taraf nyata 0,05 dan statistik ujinya sebagai berikut. Maka didapat kriteria uji H0 ditolak. Karena H0 ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa paling sedikit ada satu jenis tanah yang mempengaruhi tinggi tanaman kacang hijau. Untuk selanjutnya ada uji lanjut. Yang pertama ada uji LSD, di mana dengan taraf signifikan 5% dapat disimpulkan bahwa antara nilai tengah rata-rata tinggi tanaman kacang hijau pada jenis tanah kompos dan tanah biasa adalah berbeda. Yang kedua ada uji Tukik, dengan taraf signifikan 5% dapat disimpulkan bahwa antara nilai tengah rata-rata tinggi tanaman kacang hijau pada jenis tanah kompos dan tanah biasa adalah berbeda. Yang ketiga ada uji Duncan, dengan taraf signifikan 5% dapat disimpulkan bahwa antara nilai tengah rata-rata tinggi tanaman kacang hijau pada jenis tanah kompos dan tanah biasa adalah berbeda. Dan yang keempat ada uji SMK, dengan taraf signifikan 5% dapat disimpulkan bahwa antara nilai tengah rata-rata tinggi tanaman kacang hijau pada jenis tanah kompos dan tanah biasa adalah berbeda. Bab 5, kesimpulan. Untuk kesimpulan yang pertama, jenis tanah yang digunakan sebagai media tanam, yaitu tanah lembang dan tanah kompos, berpengaruh terhadap pertumbuhan tinggi tanaman kacang hijau. Yang kedua, jenis tanah yang baik digunakan dalam mempengaruhi pertumbuhan tinggi tanaman kacang hijau antara jenis tanah lembang dan tanah kompos, yaitu tanah kompos. Di tanah kompos, benih kacang hijau pertumbuhannya lebih cepat dan tinggi, tanaman dalam satu wadahnya sama. Kemudian untuk saran yang pertama, perlu dilakukan uji kandungan masing-masing tanah yang digunakan. Hal ini bertujuan untuk melihat kandungan unsur hara yang ada pada tanah. Yang kedua, menggunakan pot yang lebih besar atau tidak boleh terlalu banyak benih biji tanaman dalam satu wadah. Hal ini bertujuan agar pertumbuhan tanaman tidak terganggu satu sama lain. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.